กาเลนะธัมมัสสวนังเอตัมมังคาลมุตตมัง Part 6B Here and Now, kumpulan pengajaran cara hidup meditatif. Judul asal Simply This Moment, Collection of Talks on Buddhist Practice. Penulis Ajahn Brahm, penerjemah Chuang, penyelaras Tasvan Santacinta, penyunting Handaka Wijananda, penata Intan Dita Diwara, penerbit Ehipasiko Foundation, cetakan pertama April 2017. Salinan ceramah dalam buku ini, jika tidak diberi keterangan lain, disampaikan kepada para biku di Bodhinyana Monastery, Serpentine, Australia Barat. Topik utamanya mengenai perenungan bijak, hak asasi manusia, tuntunan meditasi, dan sikap mental dalam menjalani hidup menuju keterbebasan sejati. Kebebasan yang dijunjung tinggi bukanlah kebebasan punya keinginan, namun kebebasan dari keinginan. Cara tutur Ajahn Brahm mengenai kebebasan bertanya, kebebasan ekspresi, dan kebebasan batin sungguh menarik dan mengejutkan. Bab 6. Mekarnya Teratai, 3 Mei 2000. Lanjutan. Makin dan makin sedikit bertindak. Sebagai biku muda, saya selalu berusaha sangat keras untuk mengawasi napas. Ketika pertama kali datang ke Perth, saya belumlah seterampil sekarang melakukan meditasi napas. Saya akan mengawasi napas selama 45 menit dengan amat sulit. Terlalu sulit menjaga perhatian pada napas. Tapi lantas saya mengembangkan meditasi melepas. Saya berkata kepada diri sendiri, lepas saja. Begitu saya menjalani meditasi melepas, napas muncul dengan amat mudah dan saya bisa mengawasi selama 30 menit berikutnya atau lebih, jika saya mau. Ini benar-benar mencengangkan saya, bahwa dengan mencoba memusatkan perhatian pada napas, saya justru mengalami kesulitan. Tapi jika saya sekedar melepas dan tidak memusingkan apa yang muncul dalam batin saya, napas persis hadir di sana. Napas menjadi mudah dipegang oleh mata batin dan saya menjadi hening. Itu menunjukkan kepada saya bahwa kerap kali sulit mengawasi napas jika Anda terlalu mengerahkan upaya. Ketika Anda berusaha, itulah nafsu. Nafsu eksis atau melakukan sesuatu. Dan itu membawa pada duka. Anda tidak akan dapat berhasil dengan cara meditasi itu. Seandainya saya dulu sudah menyadari dan mengingat 4 kebenaran Arya dalam batin ketika meditasi, maka saya tidak akan menyia-nyiakan begitu banyak waktu. Saya akan mengalami kedamaian. Ketika kita melepas, bercukup hati dan hening, napas muncul dalam keheningan, seolah-olah napas itu tepat ada di sana. Kita tidak perlu memaksakan batin untuk memusatkan perhatian kepadanya. Kita tidak perlu mengendalikannya. Kita tidak perlu cemas tentang lokasi kita mengawasi napas, entah di hidung, di perut. Kita tidak perlu cemas tentang yang mesti kita lakukan dengan napas. Napas akan datang dengan sendirinya ketika napas siap, dan kita sekedar duduk di sana mengawasinya. Hakikat proses meditasi adalah mencoba makin mengurangi melakukan. Cobalah dan lakukan lebih banyak caga patini sagga mutti. Biarkan saja batin membuka. Hiasan lain yang saya gunakan sebelumnya adalah setangkai teratai yang membuka kelopaknya. Bayangkan setangkai teratai membuka kelopak demi kelopak. Kelopak terluarnya adalah penyadaran pada momen kini. Terbukanya kelopak terluar akan memperlihatkan lapisan kelopak berikutnya,
yang menyingkapkan lapisan berikutnya lagi, yang disebut napas. Dan itu menyingkapkan kelopak selanjutnya, yaitu napas indah. Saat Anda melaju masuk dalam meditasi, kelopak teratainya menjadi makin lembut, lebih halus, dan harum. Anda makin dekat dengan mahkota teratai. Begitulah adanya. Anda tidak perlu pindah ke teratai lain untuk sampai ke tahapan meditasi berikutnya. Jika Anda mencampakkan teratai yang telah terbuka begitu lapang ini untuk mencoba dan menuju ke tahapan berikutnya, yang Anda peroleh hanya teratai yang sama sekali belum terbuka. Jika Anda ingin pindah dari napas ke napas indah dengan cepat, dan jika Anda membuang objek napas ini, Anda hanya akan memperoleh kegelisahan batin dan bahkan tidak dapat berdiam pada momen kini. Jalani keadaan ini setahap demi setahap, membuat batin setenang dan sesejuk mungkin. Waspadalah agar nafsu tidak menyelinap masuk. Jika nafsu masuk, jangan beri tempat untuk menetap. Jangan beri ayam tempat untuk bertengger. Ayam adalah simbol yang bagus untuk nafsu. Tinggalkan saja nafsu. Ketika nafsu tidak punya tempat untuk menetap, pada tiap momennya, nafsu akan langsung lenyap dan tidak ada yang akan melengketi batin. Jadi Anda hanya mengawasi napas, membuat batin tidak terlengketi, membuatnya bebas dan terbuka. Hanya soal waktu sebelum napas berubah menjadi napas yang amat indah dan tenang. Napas menenangkan dirinya sendiri jika Anda tidak menghalangi jalannya. Karena begitulah hakikat proses ini. Begitu napas indah muncul, seluruh proses terjadi begitu saja tanpa peduli segala rencana, niat, manipulasi, dan kendali Anda. Baik Anda berpikir bisa atau tidak bisa bermeditasi, ingin atau tidak ingin, takut terhadap jhana atau tidak, yang terjadi itu sekedar proses. Dan sepanjang Anda tidak mencampurinya, itu akan membawa Anda menuju jhana. Ketika napas indah muncul, napas itu akan memberi Anda piti, kegiuran, atau sukacita meditasi. Banyak biku yang tahu tentang sutta indah ini. Saya lupa namanya. Tapi saya rasa ada dalam Anguttara Nikaya, di mana dikatakan bahwa begitu piti muncul dalam batin, biku tidak perlu lagi meneguhkan tekad, peneguhan, atau pilihan, semoga aku kini mengalami ketenangan badan dan batin. Buddha berkata, itu adalah proses yang alami, yang pasti terjadi. Adalah konsekuensi alami bagi orang yang batinnya mengalami sukacita, maka badan dan batinnya akan mengalami ketenangan. Ini adalah pengalaman alami saat napas indah muncul, bahwa tubuh menjadi ringan dan damai. Alih-alih batin berlarian kian kemari dan mengalami kegelisahan yang menjengkelkan, batin menjadi hening, tenang, dan damai. Buddha berkata bahwa bagi orang yang batinnya hening, tidak ada perlunya meneguhkan tekad, semoga kebahagiaan muncul dalam batinku. Kebahagiaan secara alamiah pasti muncul. Merupakan proses otomatis dalam diri seseorang yang badan dan batinnya hening, bahwa kebahagiaan, sukha, muncul. Jadi, Anda cukup mengawasi ini terjadi. Anda cukup berdiam bersama napas, dan napas pun berubah menjadi napas indah dengan sendirinya. Sukha, kebahagiaan, terbit dalam batin. Teratai pun mekar. Anda tidak perlu memburu-buru proses itu. Mempercepat proses adalah nafsu yang menimbulkan duka.
kita membuka terhadap proses, menyerahkan, dan melepas. Buddha melanjutkan dengan mengatakan bahwa bagi orang yang batinnya mengalami sukha, kebahagiaan, tidak perlu meneguhkan tekad, resolusi, manipulasi, memaksa, atau bahkan memilih semoga batinku mengalami samadhi. Bagi seseorang yang batinnya ada dalam kebahagiaan ini, maka batinnya akan memasuki samadhi. Ini adalah rangkaian yang alami, otomatis. Ini adalah proses yang begitu saja terjadi. Ini adalah ajaran Buddha yang amat indah dan kuat. Ajaran ini mengatakan bahwa jika kita berusaha, tidak akan berhasil. Namun jika kita melepas, malah berhasil. Jika kita menginginkan, itu hanyalah menambah duka, dan kita tidak bisa masuk dalam keadaan yang indah dan membahagiakan itu. Itu bukanlah tahapan nafsu, tapi tahap demi tahap melepas. Bukan tahapan kelekatan, tapi tahap demi tahap pelepasan keduniawian. Mereka sesungguhnya memasukkan ajaran Buddha, 4 kebenaran Arya, ke dalam latihan. Melakukan yang Buddha sabdakan untuk dilaksanakan dan mengalami hasilnya. Bukan sebagai teori, tapi dalam pengalaman murni kita sendiri. Samadhi muncul dari napas indah. Batin mulai hening, menyinambungkan penyadarannya, karena batin terpuaskan. Kita menyadari bahwa batin memerlukan suatu kepuasan. Jika batin tidak mendapat kepuasan itu dalam meditasi, maka batin akan mencari kepuasan dengan bersama hal lainnya. Batin akan mencari kepuasan dengan mencari proyek untuk dikerjakan. Batin akan mencari kepuasan dengan menulis buku. Batin akan mencari kepuasan pada akhirnya dengan berhenti menjadi biku. Batin mencari kepuasan jika kita tidak memberinya kebahagiaan. Dalam meditasi, batin akan selalu pergi ke tempat lain. Jadi, satu-satunya cara untuk menjaga batin agar hening adalah melalui kepuasan dari sukha, keheningan itu. Penyadaran sinambung batin yang disebut samadhi itu. Inilah tempat sukha dan samadhi bekerja bersama, saling melingkupi, saling menyokong. Batin mulai menyinambungkan penyadarannya tanpa upaya, dalam proses yang alami, dan kebahagiaan pun meningkat. Itu seperti kebahagiaan terbebas dari bos penuh tuntutan di kantor. Itu seperti kebahagiaan karena terbebas dari utang, sembuh dari penyakit, terbebas dari penjara, menemukan jalan melintasi gurun pasir. Itu adalah pembebasan dari 5 rintangan. Inilah jenis kebahagiaan yang mulai muncul dalam meditasi, dan kebahagiaan itu menghasilkan makin banyak samadhi, berdiam bersama apa yang sedang terjadi. Ketika napas mulai menjadi indah, tidak ada lagi napas masuk, napas keluar. Hanya ada napas. Objek meditasi menjadi makin dan makin halus, makin dan makin sederhana. Hanya ada perasaan kesinambungan, atau tepatnya, kita merasakan momen ini secara penuh. Anda begitu terpusat pada momen ini. Ekaggata, kemanunggalan batin, yaitu hanya ada perasaan. Anda mengetahui itu adalah permulaan napas, akhir napas, pertengahannya, napas masuk atau keluar. Namun semuanya terasa sama, sekedar napas. Itulah yang saya maksud dengan napas indah yang manunggal dalam waktu. Pengalaman yang manunggal belaka. Dari tahapan itu, nimitta muncul dari dalam. Kadang orang mengalami masalah pada tahapan meditasi ini.
Haruskah kita tinggal bersama nimitta atau kembali pada napas? Kadang, hal terbaik yang perlu dilakukan adalah mengingat perumpamaan bahwa semua proses ini muncul dari dalam, laksana mata air sejuk yang muncul dari dasar danau tempat Anda berada. Biarkan nimitta itu datang langsung dari pusat napas yang sedang terjadi. Jika nimitta itu tidak kuat, Anda dapat sekedar melihatnya dengan napas di sekelilingnya. Air yang segar dan sejuk di tengah dengan air hangat dari napas di sekelilingnya. Seperti lingkaran. Anda tetap eling terhadap napas indah, tapi dengan nimitta di tengahnya. Inilah yang terjadi jika nimitta cukup kuat. Ada aliran air sejuk yang indah, yang cukup kuat untuk mampu mendorong napas ke pinggir batin. Lalu yang tersisa tinggal nimitta. Jika nimitta tidak kuat, maka nimitta akan tenggelam kembali dan hanya air hangat berupa napas indah yang tersisa. Itu berarti Anda belum siap. Apapun yang terjadi, itu proses yang alami dan yang perlu Anda lakukan hanyalah mengawasinya. Buddha berkata itu adalah proses yang alami. Anda tidak perlu meneguhkan tekad. Itu terjadi dengan sendirinya. Nyatanya, hal terbaik untuk dilakukan adalah jika Anda menyingkir dari proses itu secepat mungkin. Itulah alasannya kami menyebut mereka sebagai tahapan-tahapan pelepasan. Jadi, biarkanlah setiap tahapan muncul di dalam tahapan berikutnya, untuk muncul lagi dalam tahapan Anda yang berada saat ini. Ini laksana bunga teratai yang mekar. Kelopak sebelah dalam teratai itu berada di dalam kelopak yang kini ada di hadapan Anda. Mutti membuka tahapan-tahapan meditasi. Membuka napas indah, bukan meninggalkannya. Bukan terbebas darinya, tapi membukanya. Anda membukanya. Anda meninggalkan yang mengurungnya, yang mencegahnya melaju lebih jauh. Membukanya dan Anda menemukan bahwa nimitta mulai menjadi amat terang. Yang Anda lakukan berikutnya sama. Dari nimitta itu, dari bagian paling tengah nimitta itu, mengalir air sejuk dan indah, yaitu jhana. Anda tidak perlu menyongsong nimitta itu atau melakukan apapun. Biarkan saja nimitta itu di sana, di bagian paling tengah dari pengalaman. Dengan cara yang sama bahwa napas terdorong ke pinggiran batin oleh air sejuk indah nimitta, maka dengan kiasan yang sama, jhana mendorong nimitta ke pinggiran batin. Nimitta berlalu dan Anda tertinggal bersama jhana. Akhir segalanya. Jika kita ingin masuk jhana kedua, maka jhana itu muncul dari bagian paling tengah jhana pertama. Meminggirkan jhana pertama, laksana air yang lebih sejuk, lebih murni, mendorong air murni sebelumnya ke pinggir mata air, kemudian keluar dari persepsi Anda. Itulah cara kerja samadhi. Anda menemukan bahwa hal ini hanya terjadi saat Anda mengambil pelepasan sebagai tema utama atau arammana meditasi Anda. Dalam Indriya Sangyutta, ada sesuatu yang mengesankan saya sewaktu masih menjadi biku muda. 20 tahun telah berlalu sejak saya membaca ini. Dikatakan bahwa batin yang memiliki arammana atau suasana hati atau kecenderungan dari wasagga dengan mudah meraih samadhi, dengan mudah meraih ekagata citta, meraih puncaknya. Wasagga dan patinisagga adalah dua kata yang artinya hampir sama. Wasagga berarti pelepasan, menyerahkan, dan membuka, bebas.
tidak melakukan apa-apa. Semua kata Pali ini adalah bagian dari arti kebenaran Arya ketiga. Jika itu adalah kecenderungan batinnya, jika itu adalah yang Anda genggam dalam batin, jika inilah tema batinnya, jika itulah condongan batin, maka Anda cenderung menuju kebenaran Arya ketiga, sehingga batin membuka dan jhana muncul dengan sendirinya. Jangan berpikir, aku bisa mengalami jhana, atau aku tidak bisa mengalami jhana, karena keduanya adalah pernyataan bodoh. Itulah mengapa saya kadang sedikit kesal ketika orang-orang berkata mereka tidak bisa mengalami jhana. Karena jika mereka hanya mengetahuinya, yang mereka katakan itu secara teknis sebenarnya tepat sekali. Singkirkan si aku dari jalurnya, maka jhana pun terjadi. Jadi bukannya aku bisa mengalami jhana, jhana terjadi begitu saja tak kala Anda menyingkir dari jalurnya, ketika Anda melepas dan mengikuti kebenaran Arya ketiga. Bagi orang yang mengalami samadhi, maka tidak perlu membuat tekad, memilih atau memutuskan, oh, semoga aku melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Yatha bhuta jnanadasana. Itu adalah proses alami yang terjadi sebagai konsekuensi otomatis bagi orang yang meraih samadhi. Anda benar-benar melihat semua wawasan yang muncul dari proses meditasi yang membuahkan jhana. Wawasan itu terhalang kebenaran Arya kedua. Tapi yang menghasilkan wawasan adalah kebenaran Arya ketiga. Anda sesungguhnya mengalami dua kebenaran Arya itu sendiri. Anda melihat hakikat intinya, maknanya. Anda melihat hal yang Buddha tunjukkan ketika beliau berbicara tentang kebenaran Arya tersebut. Bukan sekedar gagasan, melainkan hakikat nafsu itu. Anda bukan hanya memiliki gagasan tentang melepas nafsu, bukan hanya gagasan tentang makna caga, patinisaga, muti, annalaya, namun Anda benar-benar telah menjalaninya. Anda telah menjalani kata-kata Pali itu. Anda melakukan caga, patinisaga, muti, annalaya. Anda telah merampungkannya, dan itulah hasilnya. Anda melepas, dan inilah kebahagiaan dari melepas. Inilah buahnya. Anda melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Itulah alasannya, kadang saya merasa sedikit kecewa ketika orang-orang berkata, Ajahn Brahm hanya mengajarkan jhana, hanya mengajarkan tentang samatha. Ia tidak mengajarkan latihan wawasan atau vipassana. Itu adalah pernyataan konyol. Siapapun yang mengajarkan jhana pasti mengajarkan wawasan, dan siapapun yang mengajarkan wawasan pasti mengajarkan jhana. Kedua hal itu berjalan beriringan. Anda melihat melalui pengalaman, bukan sekedar melalui pikiran atau teori. Pengalaman jauh lebih berharga dibanding pikiran, gagasan, buku, atau kata-kata apapun. Teori dan kata-kata hanya menunjuk ke pengalaman yang saya bicarakan sekarang. Anda mengalami keadaan mendalam meditasi ini, sehingga Anda mengetahui seperti apa tiadanya nafsu. Karena Anda telah melihat lenyapnya nafsu. Dengan memakai kiasan lama mengenai kecebong di danau, hanya ketika kecebong tumbuh menjadi katak dan meninggalkan danau, barulah kecebong mengetahui apa itu air. Hanya ketika Anda telah meninggalkan nafsu, barulah Anda tahu apa nafsu itu. Ini adalah keadaan yang dinyatakan jelas oleh Buddha sebagai yang melampaui nafsu. Memperdaya mara, tempat yang tak dapat dijangkau mara. Buddha berkata, keadaan jhana ini penuh dengan kebijaksanaan.
kebijaksanaan akan mengikutinya dengan alami. Itulah penyebabnya Buddha berkata bahwa dari samadhi Anda tidak perlu membuat tekad lagi. Hal itu terjadi secara alami. Itulah sebabnya setelah Anda bangkit dari jhana, Anda tidak perlu berkata, apa yang harus kulakukan berikutnya? Diamlah, biarkan saja proses itu terjadi. Yakin dan percayalah pada yang Buddha telah ajarkan. Lanjutkan saja perjalanan dan lihat yang terjadi selanjutnya. Jika itu adalah wawasan sejati atau yatha bhuta jnana dasana, melihat segala sesuatu sebagaimana adanya, sebagai kebalikan dari melihat segala sesuatu sebagaimana kelihatannya, itu hanya terjadi ketika 5 rintangan telah ditinggalkan, yang biasanya terjadi setelah jhana. Ketika ini terjadi, wawasan sejati menimbulkan nibbida, berpaling dari keduniawian. Memiliki segala sesuatu sebagaimana adanya membuat kita memperoleh nibbida. Hilangnya selera terhadap panca indera, pandangan negatif, ketidaksukaan terhadap keduniawian. Inilah batin yang melepaskan diri dari 5 indera ketika nafsu telah dilihat dan dilepas. Lihatlah segala sesuatu sebagaimana adanya. Sangsara telah dilihat dengan amat jelas sebagai dukkha, dan dari situ muncullah kejijikan terhadap roda sangsara, sehingga mendorong kita agar keluar dari roda itu. Nibbida adalah kata yang indah dalam bahasa Pali. Pada dasarnya, jika Anda tidak mengetahui apa itu nibbida, itu berarti Anda belum melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Ini adalah bagian dari prosesnya. Anda tidak bisa mengatakan, oh semoga aku mengalami nibbida. Oh semoga aku tidak mengalami nibbida. Aku tidak mau meninggalkan sangsara. Aku mau tinggal berlama-lama. Hidup itu indah. Hidup itu bagus. Tinggal di wihara itu menyenangkan. Nibbida terjadi suka atau tidak suka. Nibbida bukanlah bagian dari suatu diri. Nibbida bukanlah bagian dari yang Anda inginkan atau tidak Anda inginkan. Hal-hal itu pasti memudar dan lenyap secara alami. Jika Anda melihat segala sesuatu sebagaimana adanya, itulah alasan Anda tidak bisa membuat sumpah bodhisattva apapun. Nibbida terjadi begitu saja. Nibbida mendorong Anda keluar dari sangsara, entah Anda suka atau tidak. Melihat segala sesuatu sebagaimana adanya adalah daya yang menghentikan kelahiran ulang. Anda tidak perlu membuat tekad apapun. Itu adalah proses yang alami, otomatis. Melihat bahwa dunia tidak memiliki apapun untuk menahan Anda, menimbulkan wiraga, pudarnya minat terhadap dunia nafsu, melepas sangsara dan 5 khandha, termasuk melepas kesadaran. Bukan diri atau aku yang melepas sangsara. Bukan aku yang melepaskan diri sendiri dari dunia ini. Namun, aku yang memudar. Kesadaranlah yang memudar. Itu semua sekedar sangkara, sanya, wedana. Tubuh memudar. Dan hal itu membawa pada pelenyapan, nirodha, penghentian. Jika diri memudar, maka kita tidak perlu membuat tekad, semoga aku memudar, semoga aku berhenti, semoga kesadaranku berhenti. Anda tidak bisa membuat tekad itu. Semoga aku berhenti. Jika Anda melakukannya, itu namanya wibawa tanha. Itulah nafsu anihilasi. Nafsu menginginkan kelenyapan. Anda tidak bisa melakukannya dengan cara itu. Mencoba bunuh diri adalah melenyapkan diri sendiri.
adalah mustahil menggunakan aku untuk membunuh aku. Itu seperti mencoba memakan kepala sendiri. Anda tidak bisa memakan kepala sendiri. Itu mustahil. Inilah sebabnya minat memudar akan membawa pada nirodha. Penghentian ini adalah akhir segalanya. Kadang orang-orang takut. Mereka pikir itu suram. Ketika memikirkan nibbana sebagai penghentian, sebagai akhir, apakah kita suka atau tidak, itulah yang terjadi. Kita tidak memiliki pengaruh dalam memutuskan hal ini. Jadi tidak ada kesukaan, suram atau tidak suram. Itu hanyalah kata yang digunakan untuk menggambarkan hal-hal ini, yang merupakan hal yang alami. Faktanya, hanya ketika orang memiliki sensasi diri, barulah mereka pikir itu suram. Anda mengetahui ujaran yang indah dalam sutta. Para Arya yang telah melihat hal ini mengatakannya sebagai sukha, indah, dan bahagia. Tapi para Putu Jana, mereka yang belum melihatnya, mengatakannya sebagai dukkha, penderitaan. Yang para Arya katakan sebagai kebahagiaan tertinggi, para Putu Jana katakan sebagai suram. Itulah perbedaan antara Arya dan Putu Jana. Nirodha membawa pada nibbana, penghentian, akhir segalanya. Dan ini adalah proses yang alami. Jadi seluruh jalan Buddhisme adalah mengenai tiada diri. Makin Anda mampu melepas dan membiarkan proses terjadi, dan makin Anda tidak bersandar pada diri, kekeras kepalaan karena keangkuhan dan ego, makin damai, bahagia, dan indah jalan ini, dan makin cepat Anda menuju pembebasan. Buddha berkata ada 4 jenis latihan, yang cepat dan bahagia, yang cepat dan sulit, yang penuh duka. Yang lambat dan bahagia, serta yang lambat dan sulit, yang penuh duka. Baik lambat atau cepat itu tergantung pada kekuatan indriya kita. Jika Anda memiliki keyakinan dan kepercayaan yang besar, yaitu saddha, Anda akan memiliki energi besar dan Anda akan memiliki penyadaran besar. Samadhi akan muncul dan kebijaksanaan akan datang. Jika Anda memiliki banyak saddha, itu adalah jalan yang amat cepat. Namun jika nafsu, noda batin, terutama hayalan diri Anda sangat kuat, maka akan ada banyak duka. Makin kuat persepsi diri dan ego, keakuan, maka makin sulit jadinya jalan ini dan makin banyak kesengsaraan yang dihasilkannya. Maka janganlah egois dan lepaslah sensasi diri Anda ini. Temukan bahwa itu hanyalah gelembung, ilusi yang kita izinkan berkembang dalam kesadaran kita. Tidak ada yang mapan di sana. Anda tidak eksis. Hadapi kenyataan itu. Itu adalah suatu kelegaan agung. Jadi Anda tidak perlu mencemasi apapun. Dengan cara ini, jalan latihan menjadi bahagia dan cepat. Cepat masuk ke jhana. Cepat memasuki wawasan. Cepat menembusi kecerahan. Itu akan memberi Anda banyak kebahagiaan dan sukacita dalam mengikuti jalan. Selain memberi Anda semua wawasan yang Anda baca dalam sutta, Anda sedang mengikuti jejak langkah Buddha. Jhana adalah jejak langkah Buddha. Semua ini adalah untuk Anda alami sendiri. Jika Anda terbebas, maka Anda dapat menembusi kecerahan itu bahkan dalam hari-hari retret ini, asalkan Anda mengikuti teladan Buddha. Di wihara seperti inilah Buddha tinggal. Laku seperti inilah yang Buddha jalani. Anda dapat memeriksanya dalam sutta. Dan Anda akan menemukan bahwa inilah jalannya. Jadi, janganlah merecokinya dan jangan buang-buang waktu. Semoga Anda menembusi kecerahan malam ini, menuntun kita. Demikianlah berakhir sudah pembacaan
bab 6, mekarnya teratai. Pada video part selanjutnya, saya akan mulai membacakan bab 7, menjalani dhamma, 10 Mei 2000. Terima kasih. Kalena dhamma ssavanang etammang kalamuttamaṃ